Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada sesi kali ini, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil review jurnal yang berjudul Model Pengembangan Industri Kreatif yang berbasis syariah di Provinsi Banten. Nah, untuk dari paper ini sendiri yaitu berkaitan dengan industri kreatif yang saat ini itu sudah menjadi trending topik di seluruh dunia, dan di mana negara Indonesia juga mengembangkan adanya industri kreatif ini, dan negara Indonesia menjadikannya sebagai sektor prioritas dalam proyek pembangunannya. Nah, berdasarkan pada total produk domestik bruto negara Indonesia yaitu sebesar 642 triliun atau berkisar 7,5%. Yang di mana dari total pendapatan ini terdapat 3 sektor yang memiliki kontribusi yang paling besar, yaitu di sektor kuliner, mode ataupun fashion, dan kerajinan. Untuk sektor kuliner sendiri berkisar 32,4%, dan untuk mode atau fashionnya itu berkisar 27,9%. Dan untuk kerajinannya sendiri berkisar 14,88%. Nah, dalam paper ini juga menjelaskan bagaimana model pengembangan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia, yang dimana Indonesia untuk modelnya sendiri itu menggunakan model triple helix, yang dimana model ini memerlukan adanya sinergi dan kemitraan dari beberapa aktor, di antaranya yaitu pemerintah, swasta, dan intelektual, ataupun tim ahli. Nah, di dalam pengembangan model ini masih ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh beberapa industri kreatif yang sudah berdiri, yaitu persoalannya berupa aspek permodalan dan aspek perpajakan, yang dimana aspek permodalan dirasa masih kurang, dan aspek perpajakan pun juga menjadi terkendala, bahwasannya setiap adanya industri ataupun usaha dari pihak pendiri itu usaha tersebut dikenakan pajak oleh pihak pemerintah. Nah, dari sini sehingga peran pemerintah pun juga diperlukan untuk bisa mengatasi persoalan tersebut, yaitu berupa aspek permodalan. Nah, di dalam paper ini difokuskan pada wilayah Provinsi Banten, tepatnya di wilayah Tangerang Selatan, di mana wilayah ini pemerintah sudah memberikan fasilitas berupa permodalan dari pihak lembaga keuangan yang tentunya sudah bekerja sama dengan pihak pemerintah setempat. Namun akan tetapi dikarenakan banyaknya jumlah industri kreatif yang ada di wilayah Banten ini itu permodalannya masih kurang efektif karena masih banyak yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan, mohon maaf, untuk fokusan penelitian pada jurnal ini itu berkaitan dengan bagaimana perkembangan dan bagaimana model dari pengembangan industri kreatif yang berbasis syariah yang ada di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Baik. Nah, monggo dilanjutkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait landasan teori yang ada dalam jurnal tersebut. Di sini akan membahas beberapa hal yang mana ada industri kreatif, dampak pengembangan industri kreatif di Indonesia, ekonomi kreatif, hubungan ekonomi kreatif dengan industri kreatif, dan ekonomi syariah dan peran serta
dalam industri kreatif. Sebenarnya jika kita lihat pengembangan dalam industri kreatif dan juga ekonomi kreatif ini menitik beratkan kepada industri yang berbasis lapangan usaha kreatif budaya seperti salah satunya, dan juga lapangan usaha kreatif contohnya seperti pariwisata dan juga lain-lain, dan juga hak kekayaan intelektual yang harus didaftarkan oleh setiap unit usaha yang bergerak di industri kreatif. Karena jika kita lihat potensinya, industri kreatif ini menyumbang devisa tertinggi di negara kita, negara Indonesia. Oleh karenanya, kenapa sih ada hubungan apa antara ekonomi syariah dan peran serta dalam industri kreatif? Nah, di sini kita lihat bahwasanya ekonomi syariah ini memiliki prinsip-prinsip dasar yang harus dikembangkan. Jika kita lihat salah satunya ada berbagai sumber daya ini dipandang sebagai pemberian Allah Subhanahu wa taala dan ini itu titipan oleh Allah yang memang harus benar-benar dikelola, baik itu sumber daya alam atau sumber daya buatan. Oleh karenanya, kita harus menitik beratkan setiap aktivitas yang dilakukan dalam industri kreatif ini ditujukan untuk mengembangkan sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, hal ini dititik beratkan kepada setiap orang atau setiap masyarakat yang benar-benar sudah memahami tentang Islam, mereka itu akan mengakui bahwasanya semua harta yang dimiliki pemilikan pribadi itu dalam batas-batas tertentu. Jadi kalau kata orang Jawa itu tidak serakah seperti itu. Dan ekonomi syariah juga menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh banyak orang, oleh segelintir orang saja. Karena di sini sistem yang digunakan adalah sistem kerjasama. Dan juga ekonomi syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan bersama dan kepentingan orang banyak. Dan juga yang mana setiap seluruh oknum yang bergerak dalam industri kreatif, dia harus membayarkan zakat apabila sudah tercapai pada batasnya atau nisabnya, dan juga dalam setiap transaksinya dilarang adanya riba dalam segala bentuk. Baiklah, terkait metode yang akan digunakan akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian metode penelitiannya, jadi dalam penelitian ini jenis penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Jadi peneliti di sini mendeskripsikan masalah dari data-data yang ditemukan. Jadi peneliti tidak hanya menjelaskan tetapi juga mengetahui bagaimana antara fokus permasalahan dengan topik dari penelitian. Kemudian sumber datanya di sini yaitu melalui data primer dan juga data sekunder. Jadi data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan responden yang telah disebutkan, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dan juga Biro Bina Perekonomian Sekda Provinsi Banten. Kemudian data sekundernya itu dari dokumen atau data terkait laporan akhir tentang pengembangan industri kreatif. Jadi data ini tuh data dari tahun 2017 dan juga data tahun 2018. Kemudian analisis datanya menggunakan model Mice and Huberman. Jadi data ini tuh melalui 3 tahap, yaitu reduksi data, kemudian penyajian data, dan yang terakhir itu menarik kesimpulan atau memverifikasi. Nah, di reduksi data ini data yang diperoleh di lapangan itu dirangkum, kemudian mencari hal-hal yang pokok atau penting, dan membuang data-data yang tidak diperlukan. Kemudian dalam penyajian data, peneliti menguraikan data secara langsung di lapangan itu secara singkat, jadi dalam bentuk naratif seperti tabel atau bagan agar memudahkan peneliti dalam memperoleh pengumpulan data. Dan yang terakhir itu menarik kesimpulan, jadi peneliti menyimpulkan data yang didukung dengan bukti-bukti yang valid. Jadi peneliti kembali lagi ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan. Nah, data tambahan inilah yang akan dijadikan sebagai kesimpulan dari laporan. Kemudian yang terakhir, teknik pemeriksaan keabsahan data. Nah, yang pertama ini adalah uji validitas internal atau credibility. Jadi di sini peneliti itu meneliti atau uji validasi itu melalui kepercayaan dari responden. Jadi responden di sini itu
peneliti itu melakukan pengamatan di lokasi itu tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali agar data yang didapat itu sesuai dengan fakta di lapangan. Kemudian yang kedua yaitu uji validitas eksternal. Nah, di uji validitas eksternal ini itu membandingkan kriteria pada instrumen dengan fakta di lapangan. Jadi instrumen di sini yaitu pedoman wawancara. Kemudian uji reliabilitas atau dependability. Nah, di uji reliabilitas ini peneliti mengecek konsep rencana penelitian dengan pengumpulan data. Dan yang terakhir yaitu uji objektivitas atau confirmability. Di uji objektivitas ini peneliti menguji data itu melalui kesepakatan dari banyak pihak, yaitu dari 2 responden yang saya sebutkan tadi, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dan juga Biro Bina Perekonomian Sekda Provinsi Banten. Kemudian akan dilanjut dengan hasil pembahasannya. Lanjut, hasil dan pembahasan mengenai perkembangan industri kreatif berbasis syariah di wilayah Provinsi Banten. Industri kreatif berbasis syariah di Provinsi Banten saat itu belum ada mengenai mengenai industri kreatifnya. Namun pemerintah memiliki wacana untuk regulasi dan pemetaan pengembangan industri kreatif berbasis syariah di Provinsi Banten. Provinsi Banten memiliki rencana untuk mengimplementasikan industri kreatif di bidang berbasis syariah. Ditambah lagi, sejarah Banten dapat menjadi salah satu magnet bagi pengembangan ekonomi kreatif berbasis syariah. Selain itu, visi misi Provinsi Banten salah satunya adalah berakhlakul karimah, di mana berakhlakul karimah itu yang berarti mengenai pemberdayaan umat. Ekonomi umat Islam salah satunya adalah dengan pemberdayaan pondok pesantren melalui entrepreneur sehingga dapat menciptakan santripreneur. Jadi dari adanya wacana tersebut, regulasi pemetaan pengembangan industri kreatif berbasis syariah di Banten akan merencanakan untuk membuat entrepreneur pada santripreneur di pondok pesantren yang ada di Banten. Maksud dan tujuannya adanya wacana tersebut menjadi pusat unggulan agar pondok pesantren itu menjadi pusat unggulan produk dan pusat peradaban Islam yang ada di Banten. Langkah yang biasanya pemerintah lakukan saat ini untuk perumusan regulasi tersebut adalah melihat dan mengkaji batasan-batasan halal syariah Islam yang hakiki, sehingga regulasi yang tersusun akan mencerminkan syariat Islam seutuhnya. Selain itu, mencari dukungan penuh dari pemerintah pusat agar regulasi yang tersusun dapat dipayungi oleh pemerintah dengan jelas dan tegas. Jadi dari sini industri ekonomi kreatif yang sudah dilakukan oleh Banten itu yang ada terkait kuliner dan busana muslim. Busana muslim. Nah, dari situ ingin dikembangkan lagi menjadi menciptakan wacana regulasi santripreneur tersebut. Di Banten, industri kreatif perkembangan aktivitas itu ada yang dinamakan di bidang OVOP. Jadi OVOP tersebut berada di bidang makanan, minuman, lalu sari buah, kain tenun, kain batik, lalu kerajinan tangan dan kerajinan gerabah. Nah, OVOP adalah program intensif yang didirikan oleh pemerintah. Di situ tidak hanya OVOP juga terkait dengan sentra. Sentra yang dimaksud di sini adalah produksi kontinu untuk kedepannya dan konsisten, memiliki keunikan dan kearifan lokal yang berpotensi meningkatkan mutu dari perkembangan industri kreatif yang ada di Banten.
Selanjutnya bisa dilanjut oleh Rofi. Untuk model pengembangan industri kreatif berbasis syariah di Provinsi Banten. Kok saya ono? Nah, untuk model pengembangan industri kreatif berbasis syariah di Provinsi Banten bisa dioptimalkan bentuk bangunan. Nah, seperti diibaratkan bentuk bangunan yang terdiri dari pondasi, bangunan, dan atap. Dan ditambahkan pada batasan-batasan syariat Islami. Untuk pondasinya berupa insan yang kreatif, dan untuk pengembangan insan yang kreatif itu pemerintah dapat mengadakan seperti pelatihan di kelembagaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kreativitas para insan-insan tersebut. Sedangkan pilar utamanya yaitu terdiri dari industri, teknologi, sumber daya alam, kelembagaan, dan lembaga keuangan. Tapi di sini adalah aktor utama yang terdiri dari cendekiawan atau masyarakat, pelaku bisnis, dan pemerintah daerah. Semua bagian di pondasi bangunan tersebut harus berdasarkan pada syariat Islam. Sebagai daya dukung pelaksanaannya bisa mengoptimalkan kerjasama antara pihak akademisi, bisnis, dan pemerintah atau biasa disebut sebagai triple helix. Pemerintah memiliki peran sebagai katalisator dan fasilitator serta regulator. Yang dimaksudkan dengan fasilitator yaitu bahwa pemerintah Provinsi Banten ini berperan dalam memberi rangsangan, tantangan, dan dorongan agar ide-ide bisnis ekonomi kreatif dari insan-insan tersebut yang berbasis syariah dapat terus berkembang. Nah, yang sebagai katalisator yaitu pemerintah diharapkan berperan memberdayakan komunitas kreatif untuk lebih produktif, tidak hanya konsumtif. Nah, pelaku bisnis di sini juga memiliki peran dalam hal penciptaan produk dan jasa kreatif yang halal. Pasar baru yang dapat menyerap produk dan jasa yang dihasilkan serta penciptaan lapangan kerja bagi individu-individu kreatif dan tenaga kerja pendukung lainnya. Pelaku bisnis juga memiliki peranan dalam membentuk komunitas dan entrepreneur kreatif, yaitu sebagai motor penggerak dalam sharing pemikiran, alih pengetahuan, bimbingan bisnis, dan pelatihan manajemen pengelolaan usaha di bidang ekonomi kreatif. Nah, yang selanjutnya yaitu ada peran akademis, yaitu perannya sebagai penyebaran dan pengimplementasian ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi, serta membentuk nilai-nilai konstruktif bagi pengembangan ekonomi kreatif di masyarakat Provinsi Banten yang berdasarkan pada nilai-nilai Islami. Nah, ya selanjutnya itu kesimpulan. Baik, untuk kesimpulan dari paper ini, yang pertama berkaitan dengan perkembangan industri kreatif yang berbasis syariah di Provinsi Banten. Yang dimana untuk perkembangannya sendiri masih dalam tahap penyusunan baik itu rancangan regulasi dan kebijakan kawasan di industri halal. Namun untuk untuk teknik pelaksanaan sendiri pada industri kreatif berbasis syariah secara tidak langsung telah berjalan pada sektor kuliner dan sektor fashion ataupun baju muslim tadi. Nah, hanya saja mereka masih belum memiliki label halal pada setiap produknya dan belum memiliki regulasi yang dapat melindunginya. Dan untuk yang kedua, berkaitan dengan target ke depan dari pengembangan industri kreatif yang berbasis syariah di wilayah Provinsi Banten ini.
Biasanya untuk targetnya yaitu pemerintah mengarahkan untuk memberdayakan pondok pesantren, yang dimana nanti pondok pesantren khususnya di bidang entrepreneur, yang dimana nanti dapat menciptakan adanya entrepreneur, dan harapannya dengan adanya pengembangan ini pondok pesantren tersebut dapat menjadi pusat dari produk-produk unggulan dan pusat peradaban Islam di wilayah Bandung tersebut. Dan untuk yang ketiga, berkaitan dengan model pengembangan industri kreatif berbasis syariah di Provinsi Banten, itu berbentuk bangunan yang dimana terdiri dari fondasi, bangunan, dan fab, yang dimana dari setiap komponen bangunan tersebut didasarkan pada batasan syariat Islam. Dan model tersebut juga memiliki daya pendukung yang bisa mengoptimalkan dari pengembangannya, yaitu dengan melakukan kerjasama antara pihak akademi, pihak bisnis, dan pemerintah. Sekian yang dapat kami paparkan dari hasil review paper ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.